Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A, B, C. Apa kabar hari ini? Siap menerima pembelajaran seni budaya? Sekarang hari Senin, waktunya kita belajar. Ayo semangat lagi. Ibu menanyakan, apakah sudah siap menerima materi pembelajaran hari ini? Baiklah, kita mulai materi pembelajarannya, yaitu tentang seni budaya bab ke berapa kita belajar ya? Oke. Kita mulai materi seni budaya masih tentang musik ensemble. Kompetensi dasarnya sama dengan yang kemarin, memahami konsep dasar permainan musik sederhana secara perseorangan. Tujuan pembelajaran hari ini, Ananda sekalian mampu memahami alat musik daerah Indonesia dan memainkan alat musik ensemble. Nah, tentang apa? Mari kita pelajari. Ini kompetensinya, peta kompetensi yang kita pelajari sama dengan yang kemarin. Kita pelajari tentang alat musik harmonik, alat musik melodi, alat musik ritmis, dan kelompok alat musik dan cara memainkannya. Nah, alat musik tradisional daerah di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki alat musik tradisional. Alat musik ini biasanya digunakan untuk mengiringi lagu pada acara-acara kedaerahan atau juga mungkin acara adat atau acara ritual. Biasanya yang dipakai itu adalah musik instrumen saja, karena ada tujuan-tujuan tertentu dari instrumen yang dibunyikan itu akan menambah acara tersebut lebih ritual lagi, lebih khusyuk lagi. Nah, kita masih ingat ada 3 kelompok alat musik. Yang pertama adalah kelompok alat musik ritmis, yaitu alat musik yang berfungsi memberikan irama. Contohnya adalah alat musik triangel, gendang, dan ketipung. Ibu contohkan kemarin bahwa alat musik ini merupakan rohnya lagu. Jadi nadanya itu ditentukan oleh alat musik ritmis. Yang kedua, alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang berfungsi membawakan berfungsi sebagai nada yang ada di dalam lagu tersebut. Jadi nada-nada khusus itu akan bisa sinkron dan mencapai suatu titik pengertian tertentu apabila alat musik ini dimainkan. Contoh alat musik tradisional melodis itu adalah rebab dan mandolin. Ini adalah contoh dari alat musik melodis, yaitu saluang, kemudian ini adalah saron. Biasanya saron itu digunakan untuk alat musik gamelan, ya. Yang ketiga adalah alat musik harmonis. Alat musik harmonis itu adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengiring, dapat mengeluarkan paduan nada sekaligus. Jadi untuk menambah nilai seni, biasanya alat musik harmonis ini dipakai dan dibunyikan. Contohnya adalah sampe dan sasando. Ini adalah contoh alat musik sampe khas daerah Kalimantan Timur, ya. Kemudian ini adalah sasando, ada di Nusa Tenggara. Nanti lebih lanjut kita pelajari. Nah, sekarang alat musik daerah di Indonesia yang yang sangat tradisional, yang pertama adalah gamelan. Contohnya ini bonang, ya. Kemudian demung. Kemudian ini adalah gambang. Kemudian gong, kenong. Kemudian saron. Ini alat musiknya dipukul. Kemudian yang ada lagi gendang. Kemudian itu, ya. Jadi gamelan itu adalah alat musik yang terbuat dari bahan logam
dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan bunyi-bunyian yang indah. Nah, gamelan itu biasa ada di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Tiap-tiap daerah memiliki komposisi gamelan yang berbeda, ya. Tapi perangkatnya kurang lebih aja terdiri atas saron, demung, gong, kenong, slentem, bonang, dan beberapa instrumen pelengkap lainnya. Nah, karena musiknya itu ada beberapa macam, jenis nada yang dikeluarkan dari alat musik ini adalah jenis nada pentatonis. Ya. Yang kedua adalah sampai. Sampai ini adalah alat musik petik yang bentuknya seperti gitar. Alat ini berasal dari Kalimantan, terbuat dari bahan kayu yang dipenuhi dengan ornamen atau ukiran yang indah. Jadi bentuknya hampir sama dengan hapetan yang ada di Tapanuli dan juga dari daerah Sulawesi Selatan. Nih ya, jadi bentuknya ini contohnya adalah alat musik sampai dari Kalimantan Timur dengan cara dipetik. Kemudian yang ketiga, yang alat tradisional adalah rebab. Rebab ini berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta. Alat musik rebab terbuat dari bahan dasar kayu dan resonatornya ditutup dengan kulit yang tipis. Nah, ini adalah resonatornya, kemudian ditutup dengan kulit kayu yang tipis, kemudian dihubungkan dengan senar yang senarnya ini ada 2 buah. Kemudian untuk membunyikannya itu ada dawai. Nah, dengan cara digesek, bunyi dari alat rebab ini akan bisa kita dengarkan. Karena jenisnya dari perpaduan senar atau dawai itu jumlahnya sedikit, maka jenis nada yang dikeluarkan adalah jenis nada pentatonis. Ya. Kemudian yang keempat ada seranikale. Seranikale ini berasal dari Aceh. Berdasarkan bunyinya, alat musik ini termasuk jenis aerofon yang ditiup, alat musik tiup. Cara memainkannya ditiup, contohnya seperti bentuknya seperti ini ya. Jadi karena ditiup berarti kita menamakan ini suling gitu. Tapi karena daerahnya berbeda, sering penamaan tiap daerah itu berbeda-beda ya. Ini adalah khas dari daerah Aceh. Ini yang seranikale ini ya. Nih, dengan cara ditiup. Terus teknik memainkan alat musik. Musik Indonesia amat beragam. Ada musik tradisional, ada pula musik modern. Contohnya yang khas ada di Indonesia itu adalah dangdut dan keroncong. Alat musik ini memiliki karakteristik tertentu khas Indonesia. Ada pula jenis nada yang dikeluarkan beda dari daerah lain. Contohnya Aceh sampai Papua itu berbeda-beda. Nah, berikut adalah contoh alat musik dan cara memainkannya. Yang pertama itu adalah angklung. Angklung ini terkenal di daerah Jawa Barat dan Banten. Oleh UNESCO sudah dicanangkan ini sebagai warisan budaya. Memang orang Indonesia yang memperkenalkannya. Angklung ini terdiri atas beberapa bambu-bambu, kemudian di dalamnya ada bambu datar, kemudian digerakkan. Nadanya ya seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dengan cara digerakkan itu akan berbunyi. Nah, tokoh terkenal angklung itu adalah Pak Daeng Sutisna, berasal dari Kuningan, Jawa Barat, mengembangkan angklung bisa terkenal sampai sekarang. Tuh ya. Angklung dibedakan sebagai angklung pembawa melodi dan angklung pengiring. Nah, semuanya bertaburan sedemikian rupa sampai membentuk lagu yang diinginkan. Yang kedua, seruling bambu. Alat musik seruling bambu ini sama seperti angklung, bahan dasarnya adalah bambu. Karena bambu ini ada di beberapa daerah, maka
merupakan seruling bambu itu bisa berbeda-beda tiap daerah. Ada yang jenisnya kecil seperti ini, kemudian ada yang bentuknya lebih besar seperti ini nih, berasal dari daerah Nusa Tenggara, ya, Sulawesi dan Nusa Tenggara biasanya menggunakan bentuk seperti ini. Nah, seruling itu sebagai pengiring, berfungsi sebagai akord dan bass. Akord itu adalah bunyi nada seruling yang terdiri atas 3 seruling, misalnya akord C, kemudian akord E, dan akord D, G. Tuh ya. Ini seruling bambu. Yang ketiga adalah sasando. Sasando ini khas alat musiknya berasal dari Rote Dau di Nusa Tenggara Timur. Bahan tengahnya ini berasal dari daun lontar yang dilebarkan, kemudian dihubungkan dengan kayu dan diberi bentukan seperti gitar. Nah, kemudian tanpa daun lontar, musik ini sebenarnya sudah bisa diperdengarkan, tapi untuk menambah keindahan musik tersebut dan gemanya itu terasa, maka diberi daun lontar. Tapi karena kurangnya kecintaan terhadap alat ini, maka sekarang ini sulit didapat dan hanya ada di beberapa daerah saja. Tetapi topinya yang berbentuk hampir sama dengan ini itu masih banyak dijumpai. Yang keempat, calung. Masyarakat banyak menyamakan calung itu sama angklung, padahal berbeda, ya. Berdasarkan cara membunyikannya, kalau calung itu dipukul, kalau angklung itu digesek, digerakkan gitu, ya. Maaf, kalau calung itu mana ini? Angklung itu hanya digoyang, sedangkan calung itu dipukul, kebalik ya. Yang kelima adalah kolintang. Alat musik kolintang ini terkenal di daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Nama kolintang ini sebenarnya berasal dari bunyinya itu. Tong artinya nada rendah, ting nada tinggi, dan tang nada biasa. Kalau dalam bahasa sana itu berarti ajakan, mari kita lakukan tong ting tang atau manggemo kemolintang. Tapi karena panjang dan untuk membuat itu lebih mudah dan dihafalkan oleh masyarakat, jadilah kata itu adalah kolintang dengan cara dipukul. Nah, ini adalah contoh dari kolintang, ya. Cara memainkan alat musik melodis. Alat musik melodis itu bisa menggunakan teknik dipukul, ditiup, atau dipetik. Nah, biasanya yang banyak sekali kan macam alat musik yang akan kita pelajari ini tentang alat musik recorder. Alat musik recorder itu sebenarnya bukan asli bangsa kita, suaranya kurang bagus dan tidak beraturan dan sangat keras. Karena suaranya sangat memekikkan telinga, berarti harus digunakan nada-nada dasar sehingga bisa digunakan dan bisa dipelajari dalam musik ensemble. Nah, ini alat musik ini mempunyai jangkauan nada C sampai A. Ya. Kalau misalnya jenis nada alatnya itu ditiup. Ini yang modern, ya. Dinamakan recorder soprano kalau urutannya dari C sampai A. Recorder termasuk alat musik tiup dengan sumber bunyi dari getaran udara di dalam alat yang berasal dari mulut peniupnya. Seperti apa? Nah, ini adalah contohnya. Bisa dilihat apa ini? Seruling, ya. Recorder sopran ini bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama ini bagian kepalanya. Bagian kepala ini ya tempat orang yang meniup itu. Kemudian bagian badannya itu berasal dari sumber nada yang berguna untuk menyelaraskan nada. Kemudian yang ketiga adalah bagian kaki yang berfungsi sebagai sumber nada dan berguna menyelaraskan nada. Jadi badan dan kaki ini jadi satu supaya bisa digerakkan sesuai dengan
nada yang diinginkan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, biasanya beberapa penutup dari badan dan kakinya ini ditutup dengan menggunakan tangan, sehingga terkeluarlah nada dasar yang diinginkan. Nah, recorder termasuk alat musik melodis. Karena itu kita harus dapat memperhatikan ya, karena merupakan alat musik melodis, maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tanda dinamik, adalah tanda untuk mengetahui keras lunaknya lagu. Kemudian tanda tempo adalah tanda untuk mengetahui cepat atau lambatnya lagu. Yang ketiga adalah tanda ekspresi, yaitu perasaan dan dalam menjiwai syair lagu yang dibawakan. Jadi semua ini berpusat kepada orang yang memainkan lagu melodis itu. Mau diarahkan kemana jenis lagu tersebut? Apakah cenderung dinamis, kemudian temponya lambat, ekspresinya harus muncul dari lagu itu sehingga jiwa atau roh lagunya bisa muncul. Ini adalah salah satu bentuk alat musik yang harus kita pelajari kalau kita menggunakan alat musik melodis. Nah, ini adalah beberapa contoh hasil harmonisasi alat-alat musik yang sudah bisa kita perdengarkan dan beberapa contoh alat musik tradisional. Demikian pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.